Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel kemerdekaan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia gitu ya, sumber informasi ini, yang mana keterangannya Pi Network semakin viral di jagat maya menjelang open mainnet di akhir tahun 2022 ini gitu ya. Dan apa saja nanti keterangannya? Mari kita simak sama-sama. Jadi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, kita akan langsung saja ke penjelasannya di sini. Harap disimak sampai selesai, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham, oke? Dan langsung saja di sini. Pi Network semakin viral di jagat maya menjelang open mainnet di akhir tahun 2022. Pi Network viral di jagat maya menjelang open mainnet. Sagaranesia.com, Pi Network semakin viral di jagat maya baik di luar negeri tidak terkecuali masyarakat Indonesia pun menjadi perbincangan hangat. Pro dan kontra menjadi timbul isu hangat terkait uang digital Pi Network yang dikembangkan oleh Nicholas Kokalis dan Chen Diaofan. Bahkan banyak bertebaran artikel-artikel bernada positif dan tidak sedikit juga yang menyudutkan bahkan mengarah ke hoak. Minggu yang lalu bahkan ada yang mencatut nama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam salah satu kanal YouTube dan telah diproses secara hukum. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menanggapi isu yang berkembang dengan menyebutkan aset kripto Pi Network ilegal dan belum terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan. Memang dalam kenyataannya Pi Network masih close mainnet dan banyak yang berharap perintis atau pionir Pi Network open mainnet di akhir tahun 2022 ini. Pi Network dikembangkan oleh Nicholas Kokalis dan Chen Diaofan yang ramai diperbincangkan oleh para penggiat cryptocurrency baik lokal maupun dunia dengan sepak terjangnya. Dengan jargon cryptocurrency yang ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan smartphone atau HP sekalipun. Berbeda dengan cryptocurrency lainnya. Tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya, bahwa Pi Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi yang besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital. Nicholas Kokalis adalah seorang doktor di bidang ilmu komputer, sementara Chen Diaofan adalah doktor di bidang digital antropologi. Keduanya telah mendesain Pi Network dengan sangat apik dan jelas tertera pada white paper Pi Network yang telah diunduh oleh lebih 50 juta pengguna yang tersebar lebih di 200 negara. Pi Network menjadi viral di jagat maya, karena hentakannya yang itu. Bukan cuma pernyataan bernada positif, bahkan cibiran dan pernyataan bernada negatif destruktif pun turut larut mengharu biru menerpa Pi Network. Tapi berkat kesabaran Nicholas Kokalis dan core timnya. Walau cibiran kerap menghantam keberadaan Pi Network yang launching perdananya pada tahun 2019 itu, mereka tetap bekerja menyempurnakan jaringan Pi Network. Nicholas Kokalis berdasar riset yang dilakukan oleh Chen Diaofan mengenai perilaku manusia di jagat digital. Menjadi referensi untuk tetap membuat terobosan baru dalam menyempurnakan jaringan Pi Network dan membedakan dengan cryptocurrency lainnya yang telah lama hadir. Saat ini Pi Network membuat sebuah langkah spektakuler dari jumlah pengguna, yang hampir menyentuh 40 juta pengguna. Tingkat sebaran pengguna yang telah menyebar di lebih 200 negara ini ditopang dengan ekosistem serta utilitas yang ditawarkan yang dijalankan pada platform Web 3.0 dan memiliki blockchain sendiri dan tidak menumpang ke blockchain pihak ketiga. Nicholas Kokalis, Chen Diaofan beserta core team dan Stanford University cukup sabar untuk tetap mengerjakannya berdasar roadmap yang telah ditetapkan pada white paper.
walau terkadang meleset dari yang telah dijadwalkan, semata-mata untuk kesempurnaan P-Network saat Open Mainnet nanti. Sekilas sejarah P-Network. P-Network adalah cryptocurrency didirikan oleh Nicholas Kokallis dan Chen Diao Fan. Mereka berdua adalah pemilik gelar doktoral dari Stanford University, Amerika Serikat. Nicholas Kokallis adalah doktor dalam ilmu komputer sementara Chen Diao Fan memiliki gelar doktoral dalam bidang digital antropologi. Konsep P-Network pertama kali ditawarkan pada tahun 2019, sekaligus peluncuran perdana aplikasi yang membawa jargon cryptocurrency ramah lingkungan. Pada 2020, perkembangan P-Network cukup signifikan. Saat peluncuran fase testnet, jumlah pionir pengguna sudah menyentuh 1 juta pengguna. Di akhir Juni sampai September tahun 2021, P-Network menyelenggarakan hackathon perdananya dengan mengambil tema tanda pagar build P2 Getter. Ini adalah sebuah acara kolaboratif di mana para pionir dan pengembang bergabung untuk mendesain dan membangun masa depan P-Network secara bersama-sama. Pada tanggal 25 November tahun 2021, pengguna P-Network telah lebih dari 29 juta pengguna, yang data saat itu, rata-rata lebih dari 60.000 orang bergabung sebagai pionir P-Network setiap hari. Sampai pada akhir Desember tahun 2021, Close Mainnet diluncurkan dan telah berada fase testnet untuk menguji semua aplikasi yang terkait dengan jaringan P-Network, sekaligus melakukan penyempurnaan. Dan belum ada pertukaran koin P. Sejak Juni tahun 2022, P-Network memasuki babak baru, dan sudah bisa dilakukan pertukaran koin P, tapi masih barter antar sesama pengguna P-Network, peer-to-peer. Sekaligus secara bertahap menyelesaikan KYC, dan migrasi hasil penambangan pionir ke dompet P masing-masing. Menurut kabar yang berkembang, pada akhir tahun 2022 ini, Core Team mengatakan P-Network akan memasuki fase Open Mainnet. Dengan tahapan, 1-30 November tahun 2022, Core Team akan menyelesaikan KYC seluruh pionir, meninjau kembali pengguna P-Network, yang tidak aktif, akan dihapus. Dan pada bulan yang sama, P-Network akan menguji semua aplikasi dan semua utilitas yang telah ada dalam ekosistem P-Network. Berdasarkan info yang berkembang penghujung tahun 2022 ini, Core Team akan menetapkan tanggal untuk melaksanakan Open Mainnet. Berapa pionir P-Network terutama di negara Cina telah mematok nilai P-Network dengan harga konsensus global, CGV, sebesar $314.159. Itulah sekilas perjalanan P-Network dalam menjangkau dan memperoleh kepercayaan dari pengguna di lebih 200 negara dan telah mencapai lebih 40 juta pionir yang menambang atau mining P-Network. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk Anda yang ingin gabung di P-Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, jadi tadi ada sebuah hal penting juga yang dibahas ya, terkait ya memang secara berita-berita yang beredar ya bahwa Open Mainnet ini akan tersegerakan di bulan depan, dan ada juga poin penting tadi yang terkait mengenai akun sebagian pioners yang akan dihapus ya, yang tentu pioners tersebut sudah lama tidak aktif mining di aplikasi P-Network ya. Jadi ya selagi ada kesempatan ya, maka silahkan saja ingin mengaktifkan kembali. Namun dengan syarat mungkin hanya bisa mendaftar ulang gitu ya, karena kalau misal Anda sudah beberapa bulan atau bahkan
hampir setengah tahun tidak mining, ya, maka secara otomatis akun Anda tersebut akan hangus gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin berpartisipasi lagi, ingin memulai awal yang baru lagi, silahkan ya. Cek di kolom deskripsi sudah ada tuh linknya, dan juga gunakan kode referral saya gitu ya kan, agar Anda mendapatkan 1 koin Pi, bonus 1 koin Pi secara gratis ya. Karena kalau sampai Anda tidak menggunakan kode referral, maka pendapatan mining Anda di awal itu kisaran 0, sekian Pi koin gitu ya. Jadi dalam 1 bulan Anda hanya bisa mendapatkan 1 Pi koin saja ya. Oke. Kalau Anda tanpa referral ya, secara mining sendiri gitu ya. Jadi ya di sini tentu nggak ada paksaan ya. Mau lanjut atau enggak, itu keputusan dan hak Anda sendiri ya. Dan berbahagialah untuk yang sudah lama mining di aplikasi Pi Network ya, karena masa-masa yang akan datang ya terkait open mainnet itu memang sudah direncanakan ya, walaupun ini masih secara diam-diam dari pihak core team sendiri, namun secara informasi yang sudah sering kita dapatkan ya, bahwa pernyataan pihak core team tersebut sudah cukup memberi sebuah kode titik terang terkait sudah dekatnya open mainnet gitu ya. Jadi pada intinya untuk yang belum KYC, jadi harap bersabar saja. Tentu pihak core team sudah mengusahakan untuk Anda semua bisa melakukan KYC gitu ya. Dan untuk KYC-nya yang masih terpending, harap juga bersabar, karena saya pun juga mengalami hal yang sama waktu itu. Juga KYC saya dipending, dan nggak sengaja saya sering buka ya di aplikasi Pi Network, dan saya cek di menu KYC, rupa-rupanya ada notifikasi untuk melakukan KYC ulang, dan saya lakukan kembali, dan akhirnya hanya menunggu, kalau nggak salah tuh sehari doang ya, udah langsung lulus KYC gitu ya. Terus kemarin sudah saya bahas juga terkait ini, namun ada yang mengomentari bahwa kok punya saya belum ada bang ya, mungkin Anda belum belum saatnya menerima undangan untuk melakukan KYC ulang, atau KYC Anda tersebut masih dalam proses gitu ya. Gak usah khawatir, tentu pihak core team sudah menegaskan selagi Anda masih aktif mining, tentu Anda akan menerima undangan KYC ataupun akan lulus KYC, dengan syarat Anda menggunakan 1 akun dan nama yang Anda daftarkan tersebut sesuai dengan nama di kartu identitas Anda gitu ya. Jadi intinya bersabar aja, nggak usah keburu-buru nafsu, karena ini proyek besar ya. Jadi memang sangat wajar saja memerlukan proses ya. Tentu di dalam proses ini demi kebaikan para pioneers juga ke depannya. Dan pada saatnya tiba, disitulah gebrakan besar akan terjadi, yang mana di dunia secara mengglobal akan merayakan hari besar tersebut ya, yang mana di awal dikatakan hoax ataupun hanya sebuah isu, akhirnya terjadilah sebuah fakta dan kenyataannya. Namun pada intinya untuk saat ini harus tetap bersabar dulu, ikuti prosesnya, dan jangan banyak-banyak mengeluh ya, kalau mau sukses bersama proyek Pi Network ke depannya. Jadi saran saya itu aja sih, semoga bermanfaat dan mencerdaskan, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.